Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS P3K, TNI Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi, yang akan membagikan informasi seputaran peningkatan kesejahteraan guru, PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan. Nah, pada kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai kaitannya ya, skema pensiunan PNS ya, yang akan memberikan ya informasi mengenai skema baru PNS ya, skema baru pembayaran pensiunan PNS, dan tentunya dari PT Asabri ya, yaitu untuk TNI dan Polri. Nah, untuk itu bagaimana upaya ya parlemen atau DPR RI untuk mengubah ya skema pensiunan ini bersama pemerintah dan PT Taspen. Mari kita simak bersama ulasannya dan seperti apa kesimpulan dari DPR RI ya, Komisi 9 ini, Komisi 11 ya, maaf. Mari kita simak informasi selengkapnya. Roni, selaku Direktur Utama PT Taspen Persero. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan dua paparan dari narasumber kita pada rapat kerja hari ini, dari Pak Dirjen Perbendaraan dan Pak Roni, Direktur Utama PT Taspen, mengenai mekanisme penyaluran pembayaran pensiun, mulai dari kas negara sampai kepada diterima oleh para pensiunan kita, baik itu ASN maupun TNI Polri. Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan pertama seperti mekanisme biasa ya, masing-masing fraksi dulu, habis itu nanti sesi keduanya kita berikan kepada seluruh anggota untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Dirut tadi. Silakan dimulai dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Pak Haris. Baik, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Prima dari Dirjen Perbendaraan dan Pak Roni, beserta seluruh jajaran yang ada di bawah. Untuk Pak Prima, tadi ada paparan mengenai transformasi proses pembayaran pensiun, Pak. Apakah Bapak yakin dengan transformasi ini mampu mencegah apa yang terjadi pada Asabri, juga pada Taspen? Karena kita tahu ada masalah pada Asabri dan ada masalah pada Taspen, dan ini jelas merugikan, Pak. Para anggota TNI dan Polri yang sudah iuran sepanjang masa karirnya dan duitnya hilang, Pak. Hanya karena perilaku korup atau perilaku menyimpang dari beberapa orang, Pak. Sejauh mana keyakinan ini, karena saya tidak lihat ini, Pak, arah di sini bisa mampu menjamin itu. Yang kedua, untuk Taspen, Pak. Kalau kita lihat paparan dan juga berita-berita di media mainstream, Pak, kita lihat Taspen itu aktif sekali, Pak. Banyak sekali inovasi yang Bapak lakukan, termasuk inovasi layanan tadi, terhadap orang yang sepuh dan seterusnya, jaminan pembayaran klaim 1 jam, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya ini layak diapresiasi, Pak. Tadi Bapak mengatakan DNA-nya cuma 2, karena revenue-nya kan captive, dari dipotong langsung dari gaji. Sehingga kata kuncinya kan di pelayanan, dan yang kedua di investasi. Di pelayanan saya lihat inovasinya bagus sekali.
investasi dari paparan Bapak mampu menjaga portofolio investasinya. Mayoritas ISBN, tentu ini adalah risk-free, deposito, obligasi, sehingga ini relatif aman, Pak. Tapi faktanya kita tahu ada direksi yang sekarang mondok karena kasus investasi. Sehingga ini menjadi catatan, Pak. Berikutnya mengenai tadi, Pak, rasio klaim THT terhadap premi. Ini Bapak tadi mengatakan $1.000, klaimnya 2.570. Ini menarik, Pak, karena kira-kira kan 2,5 kali. Dan ini berjalan dari tahun ke tahun sebelum COVID sampai sekarang, kira-kira angkanya kan 2,5 kali, Pak. Pertanyaan saya, apakah ini memang nature-nya seperti ini, atau ada solusi lain, Pak? Karena lama-lama, kalau seperti ini terus, lama-lama habis, Pak. Apalagi kalau ada gangguan pada return dari investasi, Pak. Ini harus dijaga benar-benar, Pak. Kemudian dari laporan keuangan Bapak, tadi kita lihat kenapa tidak ada pendapatan PSL di tahun 2024. Ini yang membedakan dengan 2023. Perbedaan lain yang mencolok di laporan keuangan Bapak adalah terjadi penurunan yang signifikan beban LMPMD, Pak, dan cadangan teknis dari 3,57 triliun menjadi 1,12 triliun. Nah, penurunan beban ini mengakibatkan Bapak profitnya tebal di bawah. Ya, kok bisa turun seperti ini? Apakah ini ada kaitannya dengan perpanjangan usia pensiun? Ya, atau dari sebab lain? Ini yang kudu ditata hati-hati, Pak. Karena kalau dari sebab lain, ya berarti bahaya ke depannya, Pak. Ya, dan terakhir, Pak, layaknya perusahaan asuransi, Pak, kita kepingin tahu utangnya itu berapa sih, Pak? Ya, kemudian RBC-nya berapa, sehingga akan lebih menggambarkan kesehatan dari perusahaan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya Bapak Ibu. Pertanyaan dari Komisi 11 ya DPR RI kepada PT Taspen ya, yang tentu saja dana pensiun Bapak Ibu ya itu ada di PT Taspen, dan PT Taspen hanya sebagai pembayar ya. Sedangkan untuk investasi dana pensiun ini belum maksimal ya, sehingga belum bisa menambahkan ya. Dia hanya menanggulangi saja, karena pembayaran itu berasal dari APBN ya. Nah, tentu saja ini perlu dicari solusinya agar pensiunan itu bisa bertambah ya, tidak mendapatkan gaji hanya ya besarannya sampai 4.900.000 ya paling tinggi itu. Nah, ini katanya untuk di wilayah kota ini tidak mencukupi ya, tapi untuk di wilayah pedesaan mungkin bisa memenuhi untuk kebutuhan ya. Ya, kita berharap semoga DPR dengan pemerintah ini bersama-sama sinergi untuk mengubah skema pensiunan ya menjadi fully funded ya. Dan untuk penggajian ini juga kalau bisa diubah menjadi skema single salary ya, karena gajinya ini walaupun nanti di pensiun bisa terima 75%, tetapi 75% dari gaji tunggal yang gabungan dari berbagai tunjangan ya. Nah, kita berharap semoga pemerintah bersama DPR
ini mengupayakan ya untuk lebih kesejahteraan para pensiun. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.